Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ta'zimi dan kita taati para habaib, para ulama, para umara, para zu'ama, serta warga masyarakat pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah sudah hadir dalam kesempatan pada malam yang penuh barokah pada malam hari ini. Tentu saja kita mendoakan semoga Habib Husain bin Anis Al-Jufri, guru kita semua, senantiasa sehat walafiat, dan juga tentu saja bisa memimpin majelis ini dengan baik, dengan penuh semangat, sehingga lebih banyak masyarakat yang menjadi pecinta Rasulullah Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada Habib Ali bin Husain Al-Hamid yang kita doakan juga semoga senantiasa sehat walafiat. Juga kepada Pak Dandim Bapak Rahmat yang dari suaranya sangat berwibawa sekali. Beliau pemimpin di kesatuan, menjadi dandim di sini, dan kita doakan semoga karir beliau senantiasa naik, sehat walafiat, dan semoga ini bisa menjadi salah satu pemimpin di daerah ini, di Kabupaten Tanah Bumbu. Allahumma amin. Ini tadi Habib, mohon maaf para hadirin, saya lepas saja maskernya, nggih, enggak apa-apa ya. Oke, kita santai saja. Nah, ini. Jadi ketika tadi Habib Husain bilang kalau Pak Rahmat ini sering ngimami keliling masjid khutbah, saya jadi ingat sebuah peristiwa di Pasuruan tahun 1990-an, dan seorang Dan Ramil menjadi khotib. Yang namanya tentara pasti tegas seperti itu. Waktu itu Pak Dan Ramil ini menjadi khotib. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Awas kalau tidak bertakwa. Ini luar biasa. Tapi insya Allah Pak Rahmat tidak sampai ngancem-ngancem kayak gitu ya, saking tegasnya ya. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Siap? Nanti gitu nggak khawatirnya. Siap kan gitu kan. Ya, tak lupa ini yang saya muliakan juga Haji Amrul serta para masyayikh yang hadir di sini, juga Pak Ustadz Alfanuddin yang saya banggakan, dan juga munsyid yang sudah membaca tadi Maulid Simtud Duror dengan baik ya. Kita berdoa, ayo kita aminkan, semoga corona, delta, apalagi variannya itu Omikron, Politron, Megatron, dan seterusnya hilang dari bumi Indonesia. Semoga yang hadir di sini keluarganya diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rezekinya, di dalam usianya, di dalam kesehatannya, dan semoga para sahabatku yang hadir di sini senantiasa dianugerahi sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dijauhkan dari pelakor bernama Markona. Tak lupa juga semoga ini ada Ananda Mbak Erliana, mudah-mudahan selamat dalam perjalanan umroh, menjadi umroh yang makbulah. Dan semoga yang hadir di sini yang belum pernah ziarah ke Baitullah, belum pernah ke Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah di pusara baginda Rasulullah, semoga diberi kesempatan untuk berangkat ke sana bijahi Rasulullah wa ahli baitih. Dan semoga ini yang paling penting semua, kita yang hadir di sini, keluarga kita, zuriyah kita kelak diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ada enggak ini? Ada. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang juga saya hormati,
Ini salah satu keuntungan kita di bumi Indonesia. Ini adalah Maulidur Rasul yang hampir setiap malam itu digelar di bumi Indonesia. Di Jawa, di musola-musola, di masjid-masjid, malam Selasa maupun malam Jumat itu senantiasa ada pembacaan Maulid Ad-Dibai karya Sayyid Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman Ad-Dibai Az-Zabidi Al-Yamani. Kemudian juga dibacakan di pesantren-pesantren Maulid Al-Barzanji. Demikian pula di dalam majelis-majelis ilmu senantiasa dibuka dengan bacaan tahlil, juga istighosah, dan pasti di dalamnya ada pembacaan Maulidur Rasul. Ini adalah salah satu fenomena yang menarik manakala diamati dari bumi Indonesia. Ini bumi di mana penduduknya tidak pernah lepas, bibirnya senantiasa basah oleh zikir kepada Allah dan senantiasa basah oleh pujian sekaligus sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini tadi saya mendengar informasi kalau di Banjarmasin biasanya majelis maulid semacam ini selain digelar di rumah, di masjid maupun di langgar atau di musola, juga senantiasa digelar secara berkeliling di rumah-rumah. Inilah yang saya kira menjadikan rumah kita penuh barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya di Indonesia itu sesuatu yang menarik. Bagaimana di tanah air kita ini dipenuhi oleh zuriyah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga menjadi insya Allah selamanya hingga yaumil kiamah menjadi bumi yang senantiasa diberkahi oleh Allah lantaran di sini banyak ahlul bait, lantaran di sini banyak zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini yang lebih menarik lagi. Sebentar, kecepatan ndak ini? Kecepatan ndak? Hello, kecepatan ya? Oke, pelan-pelan ya bos. Siap? Siap. Yang menarik ini di Indonesia majelis taklim yang kemudian dipimpin oleh para ulama, di mana di dalamnya dibacakan Maulid Al-Barzanji, Ad-Dibai, Simtud Duror hingga Ad-Diyaul Lami. Itu apa? Pancaran ruhaniyahnya sangat terasa, apalagi ketika dipimpin oleh habaib. Di sini ini fenomena. Di Jawa ada majelis Rasulullah Habib Munzir Al-Musawa. Ada juga kemudian Syekh Hermania dipimpin oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Ada banyak dipimpin oleh habaib. Kalau kita hadir di sana, itu suasananya, auranya itu berbeda. Apalagi ketika munsyidnya yang membacakan maulid itu adalah anak cucu Rasulullah. Masya Allah, zauknya beda, sentuhannya itu beda. Ketika kita ada di dalam majelis yang di situ ada para habaib, itu enak, ya enggak? Ngerasakan enggak ini? Ngerasakan enggak? Wah, ini enggak ngerasakan, soalnya pas tanggal tua mikir utang nih. Akhirnya bingung, enggak merasakan kan gitu kan? Tapi ayo tetap dirasakan. Itu fenomena yang ketiga. Yang keempat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, di Indonesia pula dari dulu sampai sekarang kitab-kitab maulid itu biasanya juga ditulis oleh keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Saya contohkan kitab maulid yang paling populer yang ditulis oleh Sayyid Al-Hafidh. Al-Hafidh itu orang yang hafal ratusan ribu hadis. Beliau adalah ahli hadis, kalau kita ahli hadas itu ya. Al-Hafidh As-Sayyid Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ahli hadis beliau, Al-Yamani Asy-Syafi'i Az-Zabidi. Beliau memiliki kecintaan yang meluap-luap terhadap Rasulullah sehingga kemudian membuat sebuah maulid yang saat ini juga kita nikmati, Maulid Ad-Dibai. Demikian pula Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Demikian pula Habib Ali Al-Habsyi yang menulis Maulid Simtud Duror. Demikian pula seorang ulama yang sangat santun, melihat wajahnya sangat teduh dan meneduhkan hati kita ayam tentrem, walaupun habis dimarahi sama istri. Tapi ketika melihat wajah Habib ini, masya Allah, adem ayem,
Siapa? Habib Umar bin Hafid. Ada yang alumni Tarim, alumni Darul Mustafa di sini? Ya semoga putra putri jenengan kelak diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar kepada Habib Umar bin Hafid. Demikian pula yang lain, itu menarik. Ya. Kemenarikan di sini adalah manakala yang menulis kitab Maulid ini merupakan cucu-cucu Rasulullah, anak turun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membacanya ada geliat-geliat kerinduan kepada Rasulullah di dalam hati kita. Sehingga kita berharap apabila kelak di akhirat kita diperjumpakan, dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ini walaupun sudah masuk pada bulan Sya'ban ya. Sya'ban ya. Ini tetap saja kita merasakan getar-getar peringatan Isra dan Mi'raj ya. Makanya para ulama kita mengajarkan doa yang spesial, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Karena bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu adalah bulan tandur, bulan menanam kerajinan kita dalam beribadah, peningkatan kualitas ibadah kita. Adapun Ramadan itu adalah bulan manakala kita mengunduh apa yang telah kita tanam pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya tertarik untuk mengupas dalam majelis ini apa yang disebut dengan sholawat tarhim. Kalau di Jawa ya, di daerah asalnya Habib Husain juga Habib Ali, biasanya dibacakan sebelum sholat 5 waktu, speaker toa itu kemudian berkumandang yang namanya sholawat tarhim. Mungkin di sini juga ada. Tapi karena suara saya serak-serak semacam ini dan tidak semerdu munsyid tadi itu, mungkin panjenengan Bapak Ibu pernah mendengar As-salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Ya, sayang suara saya nggak enak ini Pak, nggak apa ya. Jadi nggak saya lakukan. Kenapa saya menerangkan sholawat tarhim? Ini sholawat yang sangat istimewa. Ketika kita mendengarkan ada gumam-gumam kerinduan kita kepada Rasulullah, apalagi ketika kita meresapi makna sholawat ini, niscaya kita akan merasakan detik-detik bagaimana kita merasakan kerinduan terhadap baginda Rasulullah. Dan saat itu pula kita merasakan betapa di dalam kandungan sholawat ini ada uraian tentang peristiwa Isra Mi'raj. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo senyum dulu ya, senyum dulu ya. Yang mikir utang ditaruh di luar, yang habis dimarahi istri taruh di luar pikirannya. Kita hadir di sini merasakan getar-getar kerinduan terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju nggak nih? Setuju nggak nih? Oke, lanjut bos ya. Oke, ini adalah sholawat yang sejak tahun 1960-an itu beredar di radio-radio dan biasanya disetel, diputar manakala menjelang sholat 5 waktu di musola maupun di langgar. Kalau di Jawa sholawat ini sangat populer, walaupun banyak orang yang tidak memahami maknanya. Walaupun kemudian tidak memahami maknanya, tidak apa-apa. Karena apa? Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, walaupun kita tidak tahu makna solawat fatih, solawat munjiat, solawat nariyah, bahkan solawat tarhim, no problem, tetap dapat pahala. Karena solawat itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Para ulama mengatakan kalau ibadah yang lain tercampur riya, tercampur sum'ah, tercampur ujub, tercampur kibr, maka kemudian pahalanya itu brodol, ambrol, hilang. Tapi hanya satu ibadah, di mana ibadah ini walaupun kita senandungkan dengan penuh ke riya, sum'ah, congkak, itu tetap diganjar. Apa? Ibadah solawat. As-salatu wassalamu alaik. Ini adalah solawat yang pada tahun 1960-an sampai sekarang suaranya dikumandangkan oleh seorang ulama dari Mesir,
namanya Syekh Khalil Mahmud Al-Hussari. Siapa Pak? Syekh Khalil, ikuti, Mahmud Al-Hussari. Beliau ini ulama Al-Azhar, julukannya Sayyidul Qurra. Usia 8 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, suaranya sangat merdu. Sehingga ketika beliau berkunjung ke Indonesia, para ulama Indonesia saat itu meminta kepada Syekh Khalil Mahmud Al-Hussari untuk merekam suaranya yang indah di sebuah radio di Solo, namanya Radio Lokananta, tempat Pak Kaji Roma Irama rekaman, Dewa 19 rekaman, sampai zamannya Elvi Sukaisi, sampai Evita Mala pernah rekaman di sana. Sehingga kemudian kaset itu beredar, kaset kemudian dititipkan di salah satu radio di Surabaya, direlay ke sana kemari. Sholawatnya sangat merdu, sangat indah. Walaupun pada malam hari ini Bapak Ibu yang saya muliakan, suara saya tentu saja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Syekh siapa tadi? Khalil Mahmud Al-Hussari. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral huda ya khaira khalqillah ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral haqqi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu layla nilta ma nilta wal anamu niyam wa taqaddamta silis salati fasalla kullu man fis sama wa antal imam wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'tan nida alaikas salam ya karimal akhlaq ya Rasulullah sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. Mau dengarkan maknanya? Mau biasa atau mau banget? Mau biasa atau mau banget? Mau banget. Enggak apa-apa, enggak saya lakukan, suara saya enggak enak blas, malah merusuki telinga. Tapi tidak apa-apa. Assalatu wassalamu alaik. Salawat serta salam sejahtera hanya untukmu wahai baginda Rasul. Ya imam al-mujahidin, duhai pemimpin para pejuang. Ya Rasulullah, duhai utusan Allah. Assalatu wassalamu alaik. Salawat serta salam hanya senantiasa tercurahkan untukmu wahai baginda Rasul. Ya nasiral huda, duhai penolong petunjuk Allah. Ya khaira khalqillah, duhai sebaik-baik ciptaan Allah. Ya Rasulullah, duhai utusan Allah. Assalatu wassalamu alaik. Salawat serta salam hanya senantiasa tercurahkan untukmu wahai baginda Rasul. Ya nasiral haqqi ya Rasulullah, duhai penolong kebenaran, duhai utusan Allah. Assalatu wassalamu alaik. Salawat serta salam hanya senantiasa tercurahkan untukmu wahai Rasul. Ya man asra bikal muhaiminu layla, duhai yang telah memperjalankanmu malam hari wahai Rasul. Dialah zat yang maha melindungi. Nilta ma nilta wal anamu niyam. Engkau wahai baginda Rasul telah memperoleh apa yang telah engkau peroleh, sedangkan pada saat itu manusia sedang terlelap. Wa taqaddamta lis-sholati, dan engkau maju wahai Rasul. Fa shalla wa taqaddamta lis-sholati, dan engkau maju wahai Rasul untuk menegakkan salat. Fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Maka mengikutlah, maka menjadi makmumlah seluruh penduduk langit, dan engkau wahai Rasul menjadi imamnya. Wa ilal muntaha rufi'ata kariman, dan berkat kemuliaanmu wahai Rasul engkau diperjalankan mi'raj kepada ke Sidratul Muntaha.
wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam, dan engkau wahai Rasul mendengar panggilan sapaan alaika salam, bagimu salam sejahtera. Ya karimal akhlak, duhai pemilik sebaik-baik akhlak, sebaik-baik etika. Ya Rasulullah, duhai utusan Allah, sallallahu alaihi, salam sejahtera atasmu wahai Rasul, wa ala alika, dan kepada keluargamu wahai Rasul, wa ashabika ajma'in, dan kepada para sahabatmu semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo dipreteli maknanya satu persatu. Oke? Tadi sudah saya jelaskan maknanya, sekarang uraian-uraiannya, khususnya pada kalimat yang keempat. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral huda ya khaira khalqillah ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral haqqi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laila. Salawat serta salam sejahtera hanya untukmu wahai baginda Rasul. Ya man asra bikal muhaiminu laila, duhai yang telah memperjalankanmu pada malam hari, dialah zat yang maha melindungi. Makanya ketika kita membincangkan Isra itu sangat menarik. Bagaimana pada Amul Huzn, tahun duka cita, Rasulullah ditinggal Abu Thalib, kemudian ditinggal Sayyidah Khadijah, beliau dalam duka cita. Dan pada suatu malam di Hijr Ismail, malaikat Jibril menyaru sebagai seorang manusia, membangunkan Rasul Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah Muhammad SAW sedang tidur-tiduran di Hijr Ismail, didampingi oleh paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga sepupu beliau Sayyid Ja'far bin Abu Thalib. Muhammad bangun, Muhammad bangun. Kaget Rasul. Siapa? Jibril. Ada apa Jibril? Engkau diminta oleh Allah untuk menghadap. Maka saat itu malaikat Jibril membawa seekor makhluk yang belum pernah dilihat. Apa ini wahai Jibril? Ini adalah buraq. Maka kemudian di sisi kiri buraq itu adalah sebuah makhluk bercahaya, memiliki sayap, ekornya seperti ekor kuda, tingginya tidak lebih tinggi daripada keledai, kemudian tidak lebih tinggi lagi daripada seekor kuda. Kemudian di mata buraq itu, mata kanan ada kalimat la ilaha illallah, di mata kiri ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Lantas kemudian di dada buraq itu ada batu safir, batu permata. Malaikat Mikail pada malam hari itu memegang tali kelana buraq, tali kekangnya buraq. Sedangkan malaikat Jibril di sisi kanan itu memegang sanggurdi agar Rasulullah segera naik. Lantas kemudian makhluk cahaya ini sampailah kemudian di Amuntai. Bukan ya? Di mana? Batu licin? Bukan. Di Baitul Maqdis. Ini menarik. Bagaimana pada malam hari itu? Makanya di dalam surat Al-Isra ada surah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ketika Allah memuji zatnya, biasanya Allah menggunakan kalimat subhanallah. Tetapi pada surat ini Allah menggunakan pujian yang lain dari biasanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, maha suci zat yang telah memperjalankan minal masjidil harami, dari masjidil haram ilal masjidil, pada malam hari minal masjidil harami, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, kepada masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, di mana di sekelilingnya telah kami berkahi. Di dalam tafsir-tafsir termasuk tafsir Jalalain, kenapa disebut alladzi barakna haulahu, diberkahi di sekelilingnya? Karena di situ banyak jasad-jasad para nabi yang diutus di sana, juga dimakamkan di sana. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kenapa ada kalimat linuriyahu min ayatina? Karena ada kalimat sebelumnya asra, untuk membuktikan ayat-ayat keagungan Allah. Inna was-sami'ul basir, sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha melihat, maha mendengar, dan juga maha mengetahui.
Bapak-bapak yang saya muliakan, setelah kemudian ini menarik tadi pada kalimat ya man asra bikal muhaiminul laila nilta wal anamuniam. Jadi ketika Rasul saat itu dimi'rajkan, peristiwanya pada malam hari, maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW ini bisa dicek di kitab Hasyiah Ad-Dardiri dan juga kitab Wawaf bil Ufuqil A'la karya Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, di mana pada saat itu ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah Muhammad SAW menunaikan sholat. Loh Pak Rijal, mohon maaf, bukankah sholat itu baru diperintahkan setelah Mi'raj? Lantas sholat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Manakala beliau datang tiba di Masjidil Aqsa untuk pertama kali. Sebagian ulama menjelaskan saat itu Rasulullah menunaikan sholat sunnah mutlak. Sebagian mengatakan Rasulullah Muhammad SAW menunaikan sholat tahiyatul masjid. Paham ya? Paham ya? Oke, lanjut. Kayaknya pada ngantuk nih. Ngantuk. Maka kemudian pada saat itu ini yang menarik. Wa taqaddam tali sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, setelah kemudian malaikat Jibril bersama mempersilahkan Rasulullah untuk menunaikan sholat, maka Rasulullah itu kemudian menunaikan sholat lagi yang selanjutnya. Wa taqaddam tali sholati, dan engkau wahai Rasul maju untuk menunaikan sholat. Fasalla kullu man fis sama wa antal imam, maka para penduduk langit menjadi makmum dan engkau menjadi imamnya. Siapa yang menjadi imam? 124.000 nabi dan 315 rasul. Sebagian ulama mengatakan, apakah mungkin saat itu Rasulullah Muhammad SAW ngimami para nabi, menjadi imam dari para nabi saat itu? Ya, mungkin saja. Apakah hanya ruh saja? Sebagian ulama mengatakan tidak, tetapi ruh dan jasad para nabi dibangkitkan oleh Allah semata-mata untuk menjadi makmumnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah kemudian menoleh ke arah malaikat Jibril, menoleh ke belakang. Jibril, ini siapa? Itu adalah para anbiya wal mursalin yang diutus sebelum kamu wahai Muhammad. Jumlahnya 124.000. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani 124.000 ini sama persis dengan jumlah jenggotnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau jenggotnya Rijal berapa ini? Mau dihitung ini ya. Itu jumlah. Maka kemudian saat itu Rasulullah mendapatkan sebuah kehormatan yang sangat luar biasa, menjadi imam dari semua nabi yang pernah diutus oleh Allah. Maka kemudian saat itu para ulama berselisih pendapat juga, sholat apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bukankah sholatnya baru diterima ketika beliau mi'raj menghadap Allah di Sidratul Muntaha? Ulama pertama mengatakan kalau beliau menunaikan sholat wajib, menunaikan sholat isya 2 rakaat, ingat bukan 4 rakaat, 2 rakaat plus sholat subuh 2 rakaat. Makmumnya siapa? Para nabi. Fasalla kullu man fis sama wa antal imam. Ketika para nabi menjadi makmum dan kemudian berjajar dengan shaf yang sangat rapi, maka malaikat di Baitul Ma'mur itu melesat menuju bumi di Masjidil Aqsa untuk turut serta menjadi makmum Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang menjadi alasan kenapa Rasulullah dijuluki sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena beliau diberi keistimewaan oleh Allah untuk menjadi imam bagi seluruh nabi dan para rasul. Maka inilah kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat itu menjadi sebuah penanda betapa istimewanya Rasulullah Muhammad SAW. Dan istimewanya adalah ketika Jibril alaihi salam itu menyodorkan 3 gelas. Gelas pertama berisi arak. Berisi apa? Arak, vodka, ciu, topi miring, misalnya sekarang ya. Apalagi itu mereknya itu. Kemudian yang kedua Jibril menyodorkan kepada Rasul itu susu. Yang ketiga Jibril menyodorkan bejana berisi air putih. Apa yang dipilih oleh Rasul? Susu. Kata Jibril alaihissalam, benar Muhammad, pilihanmu sudah tepat. Susu melambangkan fitrah keimanan, sehingga umatmu nanti itu akan diberi keimanan dan umatmu akan banyak. Kalau arak, maka umatmu itu hanya sedikit, keras kepala.
Maka kemudian kalau air putih, ketika memilih air putih saja, maka umatmu itu akan terjerembab pada nafsu kebinatangan. Engkau telah memilih sesuatu yang tepat, susu. Maka kemudian wahai para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kehadiran kita di sini dengan penuh keimanan semacam ini itu berkat lantaran wasilah pilihan yang tepat Rasulullah Muhammad SAW. Sayang sama umatnya. Tadi sudah apa? Wa taqaddam tali sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman. Dan berkat kemuliaanmu wahai Rasul Muhammad, engkau kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Jibril alaihi salam mengajak Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mi'raj. Mi'raj artinya tangga. Melesat ke langit pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Apakah Muhammad sudah diutus untuk mi'raj? Sudah. Dibuka pintunya. Ada Nabi Adam alaihi salam. Beliau sangat tampan, tinggi, 60 dhira. Wajahnya putih, pipinya kemerah-merahan, cerah. Rasul kemudian didoakan oleh Nabi Adam alaihi salam. Lantas diajak ke langit kedua. Ting tong, mungkin kalau sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dua orang menjawab dari dalam. Siapa itu? Jibril. Bersama siapa Jibril? Muhammad. Apakah Muhammad sudah diutus untuk mi'raj? Sudah. Dibukakan. Kalau sekarang paket. Tidak. Kurir kalau sekarang itu. Shopee COD kalau sekarang ya. Tapi ini malaikat Jibril bersama Rasulullah dibuka, tampaklah seorang laki-laki sangat tampan, rambutnya agak panjang, duduk di atas singgasana. Satu singgasana berisi bebatuan mulia seperti batu safir dan seterusnya. Satunya juga duduk di atas kursi yang sangat indah. Satu nabi yang agak gondrong ganteng, nabi yang masih jomblo, yaitu Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam. Satunya itu adalah Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Maka kemudian Rasulullah didoakan oleh dua orang nabi ini, lantas naik ke langit ketiga. Pertanyaannya juga sama. Siapa di situ? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Apakah Muhammad sudah diutus? Ya, dibuka, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit pertama ketemu sama siapa tadi? Adam. Langit kedua Yahya sama Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan nabi yang sangat tampan, Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris inilah Rasul manusia pertama yang menciptakan aksara, abjad, dan manusia pertama yang menulis, sehingga kita sekarang tidak buta huruf lantaran barokah Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan siapa? Nabiullah Harun alaihi salam. Langit ke 6 bertemu dengan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Langit ke-7 bertemu dengan leluhurnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Di mana Nabi Ibrahim saat itu sangat bahagia karena melihat keturunannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW menjadi nabi akhir zaman. Ini kalau di kitab wa bil ufuqil a'la karya Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, banyak hikmah kenapa dipertemukan dengan Nabi Adam, kenapa dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, kenapa dipertemukan dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Idris, dengan Nabi Harun, dengan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Tapi kapan-kapan aja kita jelaskan, biar saya diundang lagi. Menarik sekali. Ini pandangan basirah dari Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki, bahwa hikmah kenapa dipertemukan dengan Nabi Adam, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Idris, dengan Nabi Harun, dengan Nabi Musa, dan dengan Nabi Ibrahim. Ada hikmahnya yang berkorelasi, berkesesuaian dengan tahun-tahun terberat Rasulullah Muhammad SAW. Tahun pertama hijrah, kedua, ketiga, sampai ke-7 hijriah. Itu ternyata ada kaitannya. Habis kapan-kapan saya jelaskan. Ya biar diundang lagi lah sama Habib Hussein ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut ya. Lanjut bos. Ngantuk? Enggak. Langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, didoakan. Rasulullah Muhammad SAW sangat senang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika menuju Sidratul Muntaha, Jibril kemudian berkata kepada Nabi kita, wahai Muhammad, ini adalah batas perpisahanku dengan kamu.
Kenapa Jibril? Ketika aku ikut Mi'raj ke Sidratul Muntaha, niscaya zatku itu akan terbakar oleh cahaya Allah. Aku tidak mampu. Maka saat itu detik perpisahan antara Jibril alaihi salam dengan dengan Nabiullah Muhammad SAW. Maka ketika Rasul masuk ke dalam Sidratul Muntaha, beliau terpesona dengan pemandangan makhluk Allah bernama Sidratul Muntaha. Saat itu lantas kemudian sebagai seorang tamu, etikanya mengucapkan salam terlebih dahulu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan hanya milik Allah. Maka Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Lantas kemudian Rasul menjawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Rasul tidak mendoakan beliau sendiri. Andai kata Rasul mau, beliau akan mengucap assalamu alayya. Tapi apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hamba-hamba Allah yang soleh semua dilibatkan juga dalam dialog antara Allah dengan Rasul Muhammad SAW. Maka ketika mendengar dialog ini, semua penduduk langit bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang kemudian diabadikan dalam tahiyat akhir manakala kita Makanya satu hal, makanya katakan Nabi, mi'rajnya orang-orang beriman itu adalah dalam hal sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Munsyidnya mana tadi? Yang baca sholawat tadi? Ada tadi. Yang suaranya enak? Ada yang duduk di sini. Ada. Mana? Ada perlu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ada sesuatu yang unik manakala kita mencermati detik-detik perjumpaan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak bertempat. Makanya ketika kemudian mencermati peristiwa ini, para ulama memberikan catatan. Catatan yang pertama, sebagaimana sebagian ulama termasuk Syekh Nawawi Al-Bantini, termasuk Imam Nawawi Ad-Dimashqi menjelaskan kalau saat itu Rasulullah Muhammad SAW berjumpa dengan zat Allah menggunakan mata kepala secara fisik. Sebagian ulama yang lain tidak mungkin, karena Rasulullah Muhammad SAW hanya menggunakan basirah, menggunakan mata hati untuk berjumpa dan menerima perintah dari Allah. Ada telepon masuk? Lanjut ya. Oke. Ini sesuatu yang menarik. Saat itu Rasulullah Muhammad SAW manakala berjumpa dengan Allah, saat itu Allah tidak memerintahkan kepada Rasul untuk melepas terompahnya. Ya enggak? Jadi Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW tidak diperintah sama Allah, Muhammad, engkau sekarang ada di Sidratul Muntaha, tempat termulia, maka lepaskanlah sandalmu. Tidak ada perintah. Mengapa? Karena segala sesuatu yang melekat pada diri Rasul ikut mulia. Jubah beliau sederhana, tapi karena dipakai oleh beliau ikutan mulia. Sorban beliau sederhana, helm perang beliau sederhana, pedang beliau ada yang mewah, ada yang bagus dan seterusnya, ikutan mulia, termasuk sandal Rasulullah Muhammad SAW. Makanya para ulama diantaranya adalah Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani itu menjelaskan peristiwa ini dengan sebuah syair yang indah. Syairnya itu tadi saya hafalkan tapi agak lupa. Nah, ini saya bacakan, mau ya? Ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin alat fa jami'ul khalqi tahta zilalihi ladal arsi Musa nudiyakhla wa ahmadun ilal arsi lam yu'mar bi khal'i na'ni alihi. Ini menarik, ini kalimat dari Syekh
Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau ulama Palestina, menulis sebuah kumpulan kitab yang sangat bagus, judulnya diantaranya itu adalah Afdhalus Sholawat ala Sayyidi Sadat, berisi himpunan sholawat-sholawat yang telah dihimpun oleh para wali Allah. Itu mungkin nanti dibacakan oleh Habib Hussein Al-Jufri, semoga saja, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ketika Nabi Musa alaihi salam ingin melihat Allah secara hakikat, Allah tidak mengizinkan. Sehingga saat itu diabadikan di dalam surat Thaha ayat 12. Ketika Nabi Musa, wahai Allah, mbok ya saya dipertemukan dengan jenengan, dengan engkau ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Kemudian Allah berkata yang diabadikan di dalam salah satu ayat, lantaroni, sekali-kali kamu tidak akan mampu melihatku wahai Musa. Maka kemudian juga diabadikan di dalam sebuah surat Thaha ayat 12, inni ana rabbuka fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ayat dicermati ayate, inni ana rabbuka fakhla' na'laik, wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, fakhla' na'laik, maka lepaskanlah terompahmu wahai Musa, innaka bil wadil muqaddas itu, karena sesungguhnya engkau saat ini ada di bukit, ada di lembah yang disucikan, lembah bernama Tuwa. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk melepas terompahnya, sandalnya, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW menghadap Allah di Sidratul Muntaha tidak diperintah untuk melepas sandal. Makanya kata Syekh Ismail bin Yusuf Ad-Abhani berdasarkan syair yang telah saya bacakan tadi, ala rasi hadzal kauni na'lu Muhammadin alat fa jami'ul khalqi tahta zilalihi. Ya kan, di atas alam semesta ini terdapat alas kaki Rasulullah Muhammad SAW, dan alam kita itu ada di bawah naungannya. Kenapa? Itu adalah benda yang menempel di kaki Rasulullah, yang ikut terbawa oleh Rasulullah manakala beliau mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kedudukan setetes, sebutir debu yang saat itu menempel di sandalnya Rasulullah secara kualitas itu lebih mulia daripada dunia dan isinya. Kenapa? Sebutir debu ini telah menempel di sandal mulia yang dipakai oleh mulia, orang yang mulia, dan berjumpa dengan zat yang maha agung serta mulia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lah, logo sandalnya Rasul itu bagaimana? Ini yang tadi dipakai oleh munsyid yang ada di sini. Mana munsyidnya tadi? Saya ayo mana? Sudah tahu kan logonya sandal Rasulullah, sudah tahu semua kan? Itulah yang kemudian menjadikan sebagian para ulama termasuk para habaib, biasanya manakala beliau itu sebelum bersorban, beliau memilih untuk memakai peci putih yang di sini ada logo sandal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana logo ini, wahai para hadirin semuanya, coba jangan cermati habaib, Habib Umar bin Hafid, Habib Abu Bakar Al-Adni, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sega, biasanya ketika dipotret dari atas itu tampak beliau menggunakan peci yang ada logo na'lu Rasulillah, sandal Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa itu sebuah logo yang oleh sebagian ulama dipakai sebagai ajang untuk tabarrukan, wasilah bertabarruk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Selanjut ya, ini belum menginjak pada soal sholat. Makanya keistimewaan ketika Rasulullah Muhammad SAW manakala berjumpa dengan Allah adalah ketika menerima perintah untuk sholat. Misalnya seperti ini, andai kata Pak Rahmat, Kolonel Gidan, Letkol Rahmat tiba-tiba mendapatkan panggilan khusus dari Jenderal Andika Perkasa tanpa melewati struktur, tiba-tiba dipanggil ke sana. Biasanya manakala ada instruksi pasti melewati yang namanya kodam, melewati struktur berjenjang TNI.
Tiba-tiba Letkol Rahmat mendapatkan secara panggilan secara istimewa untuk ke Mabes TNI, dikawal oleh Patwal, pakai mobil Alphard, wah, dan seterusnya, gagah semacam. Pasti di situ ada perintah khusus, perintah istimewa yang juga tidak pernah boleh diperdengarkan kepada orang lain yang ada di situ. Hanya face to face antara Letkol Rahmat dengan Jenderal TNI Andika Perkasa. Sama. Perintah puasa disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Perintah zakat disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Perintah ibadah-ibadah yang lain dipilih sampaikan melalui malaikat Jibril. Hanya satu ibadah spesial yang tidak disampaikan melalui malaikat Jibril. Ngantuk gak, kok gak semangat kira. Luwe lapar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, lanjut. Dapat perintah 50 kali. Pak, ingat, bukan 50 rakaat. 50 kali sholat. Kuat Pak Haji. Andai kata sehari semalam itu. Pak, 50 kali. Pagi sekian puluh kali. Waduh, enggak kuat. Wong kadang-kadang dikasih waktu 5 waktu aja masih nawar. Ntar aja lah sholatnya lah. Nih masih asik nih main PlayStation. Nah. Nih ntar aja lah sholatnya nih, masih main gaple kayak gini, nanti aja lah sholatnya. Itu aja 5 waktu, apalagi ketika dikasih 5 waktu 50. Rahasianya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 50 kali, maka kemudian Rasulullah taslim, "Jih, labbaik ya Allah." Jih. Turun ke dari Sidratul Muntaha setelah menerima perintah instruksi khusus ini, turun ke mana? Ke langit ke-7. Disampaikan kepada Nabiullah Ibrahim. Gimana nak, cucuku tadi dapat perintah apa? Sholat Mbah. Sholat ping piro? Berapa kali? 50 kali. Oh ya, dilaksanakan. Kenapa? Khalilullah Nabiullah Ibrahim itu adalah orang yang sangat taslim. Sebagaimana beliau langsung melaksanakan titah Allah untuk menyembelih Ismail. Oh, dapat perintah sholat berapa? 50 kali. Iya. Turun lagi ke langit ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa. Muhammad, dapat perintah apa tadi? Sholat. Berapa kali? 50. Tidak akan mampu umatmu, apalagi yang potongannya dari tanah bumbu ini, tidak akan mampu gitu loh, misalnya kayak gitu ya. Tidak akan mampu umatmu Muhammad. Terus gimana Kanjeng Nabi Musa? Lobby lagi, negosiasi. Sehingga kemudian kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, total terjadi pertemuan 10 kali antara Rasulullah Muhammad SAW dengan hakikat zat Allah. 1 kali pada saat Mi'raj, 9 kali pada saat melakukan negosiasi dan lobby, sehingga dikasih diskon sampai 90% oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah 50 kali lobby sana lobby sini, lobby gak akan muat, gak akan mampu, gak akan lagi, terus sampai 9 kali total lobby kepada Allah. Akhirnya notok jedok hanya 5 waktu. Tapi sudah dijamin oleh Allah. Dijamin apa? 1 sholat itu mengandung nilai keberkahan kualitas setara dengan 10 kali Makanya kemudian pada posisi terakhir dikasih berapa? Sudah berapa kali? 5 waktu. Lebih lagi Kanjeng Nabi Rasulullah manusia yang sangat pemalu, sehingga di dalam Sahih Muslim terdapat kalimat qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Saya sudah berkali-kali sowan kepada Allah sehingga saya malu untuk melakukan hal kembali. Itu Sahih Muslim itu. Izin malu untuk melakukan lobby lagi. Tapi para ulama, ini kehebatan para ulama. Ada rahasia kenapa Nabiullah Musa alaihissalam tidak langsung meminta kepada Rasulullah. Muhammad, sudahlah langsung minta kepada Allah, hanya diskon 90% lah, langsung aja minta 5 kali itu aja lah. Kenapa tadi Nabi Musa tidak mengatakan seperti itu? Justru Nabi Musa mengatakan,
dikurangi 5 sampai akhirnya sholat 50 kali tinggal 5 waktu. Ada sir, asrar, rahasia di situ. Apa? Nabi Musa alaihi salam itu ketika ada di dunia mau memandang zat Allah tidak mampu, sehingga kemudian Allah hanya mengarahkan, "Hei Musa, tatapan itu yang namanya gunung." Sehingga ada guntur menyambar gunung. Allah hanya bertajalli, menampakkan keagungan zatnya, bukan menampakkan hakikat zatnya. Bertajalli saja Nabi Musa alaihissalam langsung ambruk semaput. Tapi pada saat Mi'raj Rasulullah berjumpa dengan Allah, rahasianya terletak pada kenapa dilaksanakan yang namanya perintah 9 kali untuk melakukan negosiasi. Karena Nabiullah Musa alaihissalam ingin sekali lagi menikmati pancaran cahaya ilahiyah, pancaran nurullah, pancaran jalalullah, pancaran jamalullah yang ada di wajah Rasulullah Muhammad SAW setelah beliau berjumpa dengan Allah. Jadi misalnya ini ala orang-orang tanah bumbu, sana balik lagi itu dinikmati Pak Rahmat. Masya Allah, ini pancaran wajah jalalullah dinikmati sama Nabi Musa alaihissalam sambil meminta itu. Makanya setelah Rasulullah Mi'raj ada 2 fenomena yang terjadi di kalangan para sahabat. Fenomena yang pertama, para sahabat Rasulullah baik dari Muhajirin dan Ansor yang tidak mampu dari jarak dekat menatap wajah baginda Rasul. Jadi ketika sowan, ketika menghadap baginda Rasul, di hadapan baginda Rasul Muhammad SAW, tipe sahabat yang pertama ini tidak mampu menatap jalalullah, keagungan cahaya Allah yang melekat di wajah Rasulullah, sehingga ketika menghadap itu hanya menunduk. Sebagaimana antum panjenengan semua, anda semua kadangkala sowan kepada tuan guru, kadangkala sowan kepada para habaib, di hadapan habaib itu tidak mampu menatap. Ta'zim semacam. Sahabat yang pertama tipikalnya semacam itu. Karena apa? Wajah Rasulullah terpancar jalalullah. Tipikal sahabat yang kedua itu adalah tipikal sahabat yang ingin merasakan cahaya jamalullah, keindahan cahaya Allah di wajah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga tipikal sahabat yang kedua ini manakala berdekatan dengan Rasulullah yang dilakukan hanyalah menatap lekat-lekat, sekaligus menikmati ketampanan Rasulullah, menikmati keindahan cahaya Allah yang terpancar di wajah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tipe yang pertama gimana tadi? Nggih Kanjeng Nabi, nggih, tidak berani menatap wajah Rasul. Tipe yang kedua, baik Rasulullah, ya, sambil tidak berkedip menatap. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga ini yang menarik, bagaimana di dalam hadis yang dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, di situ secara detail para sahabat bisa menceritakan bagaimana perilaku Rasulullah, akhlak Rasulullah, bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau memperlakukan keluarga dan seterusnya, sedetail-detailnya. Karena ada paparan cahaya ilahiyah berupa jalalullah dan jamalullah yang melekat pada pancaran wajah Rasulullah Muhammad SAW. Ngantuk nih. Cukup ya Beb. Lanjut apa enggak ini Beb? Kayaknya udah ngantuk semua. Dan lanjut apa enggak dan? Beb, lanjut apa tidak niki Beb? Kersane pun. Masya Allah, kalau kita merenungi peristiwa Isra Mi'raj, Masya Allah luar biasa. Apalagi ketika ada dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian manakala kita dalam posisi duduk tawarruk ya, duduk pada saat tahiyat akhir, kita resapi di situ bagaimana kemudian rekaman detik-detik dialog antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala itu ternyata menjadi SOP sholat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Jadi setelah Mi'raj itulah setelah sholat diterima dan seterusnya, maka kemudian saat itu banyak di antara orang-orang kafir Quraisy itu yang tambah nggak percaya sama Rasul. Sebagian juga ada yang kemudian mendustakan Rasul. Hanya di antara as-sabiqunal awwalun yang membenarkan, di antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini di antara hikmah yang pertama, yaitu bagaimana sholat ini adalah ibadah yang sangat-sangat istimewa, perintah istimewa dari Allah kepada Rasul, di mana Rasulullah Muhammad SAW diundang oleh Allah dan diberi instruksi khusus. Yang kedua, ini yang paling penting, bagaimana melalui sholat kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Ini yang paling penting. Ya, termasuk ini Bapak Ibu, saya masih ingat perkataan dawuh dari Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Apa kata beliau? Kalau sudah jadi orang tua, punya anak kecil, maka seharusnya yang mengajarkan Fatihah itu bukan orang lain, tapi yang mengajarkan Fatihah itu adalah orang tuanya sendiri. Kenapa? Ketika anak kita yang masih cadel, lidahnya belum lentur untuk melafalkan Fatihah, maka kemudian setiap huruf yang dia baca berkat ajaran kita akan diganjar oleh Allah pahala. Apalagi kata Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, ketika seorang anak sudah belajar Fatihah dan menggunakan Fatihah itu dalam bacaan sholatnya, maka saat itulah pahalanya terus mengalir kepada pengajarnya. Siapa? Kita sebagai orang tua. Paham ya? Paham ya? Inilah pentingnya yang punya anak balita. Jangan sampai kemudian tiba-tiba males saya ngajari anak saya nih, tak pasrahkan aja nih sama Habib Husain. Bib, tolong diajari Bib. Nah, saya nggak mau kayak gini ini, saya sibuk Bib. Wah, jangan, diajari sendiri. Karena apa? Itu pentingnya kita menanamkan ibadah sholat kepada anak. Yang nomor 3 di antara hikmahnya, selevel Nabi Ibrahim alaihissalam saja, beliau senantiasa berdoa agar anak cucunya itu tetap diberi keimanan dan diberi keleluasaan untuk mengerjakan ibadah ngantuk melaksanakan ibadah sholat. Ini pentingnya. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Tadi sebenarnya masih ada hikmah kenapa bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Yahya sampai Nabi Ibrahim. Itu ada di kitab Fawa Bil Ufuqil A'la karya Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Menarik sekali penjelasan beliau. Tapi enggak saya jelaskan pada malam hari ini. Kenapa? Karena biar saya diundang lagi gitu. Kita sampaikan dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya muliakan. Ayo kita berdoa, tolong diambil lagi. Semoga corona segera dihilangkan dari bumi Indonesia. Semoga kehidupan kita senantiasa diberikan barokah. Keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Harta kita melimpah penuh barokah. Kita diberi kesempatan untuk ziarah ke Mekah dan Madinah, mengunjungi pusara Rasulullah Muhammad SAW di Al-Madinah Al-Munawwarah, serta kelak kita diwafatkan dalam kondisi khusnul. Allahumma. Terima kasih, mohon maaf Habib apabila ada salah kata dan salah keterangan. Terima kasih kepada para umara, para zu'ama dan juga warga masyarakat. Semoga bisa kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.